Kita akan langsung panggilkan narasumber pertama kita. Di sini sudah bergabung secara virtual, panelis maksud saya. Ada Lukman, koordinator liputan dari liputan6.com. Halo, Mas Lukman. Halo Nat, gimana kabarnya? Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Oke. Mas Lukman, ini kita akan membahas mengenai pelaporan 75 pegawai KPK terhadap pimpinannya ini yang ternyata merupakan buntut dari proses alih status menjadi ASN terhadap pegawai KPK. Ini apa saja isi tuntutannya, Mas Lukman? Ya, oke Nadia, terima kasih. Ini memang ya cukup memprihatinkan karena sebelumnya mengingatkan juga bahwa memang tanggal 21 Mei ini adalah kita memperingati 22 tahun reformasi gitu. Nah, bisa dibilang ya di tengah kondisi kita yang sudah dalam reformasi ini masih saja menyisakan berbagai persoalan hukum gitu. Nah, apalagi salah satunya adalah bagaimana persoalan hukum ya yang terjadi di KPK saat ini gitu. Nah, demokrasi kita yang masih memang berada dalam posisi naik turun. Nah, kalau kita lihat memang di 75 pegawai ini persoalan yang memang sebelumnya mereka tidak mendapatkan status nonaktif dari pimpinan KPK. Nah, setelah mendapatkan status tersebut, para 75 pimpinan KPK pegawai KPK ini termasuk juga sejumlah penyidik senior dan juga kepala Satgas yang memang kita ketahui banyak melakukan operasi tangkap tangan gitu. Nah, salah satunya Novel Baswedan, lalu juga terakhir penyidik atas nama Harun Ar-Rasyid yang kita ketahui kemarin baru saja memimpin penangkapan Bupati Nganjuk yang saat itu ditangkap gitu. Dan memang cukup menggemparkan. Nah, atas status nonaktif tersebut, maka akhirnya mereka melaporkannya kepada Dewas KPK. Ada 3 laporan yang dilayangkan kepada Dewas KPK, Nadia. Pertama, mereka menganggap pimpinan KPK ini tidak jujur gitu, karena sebelumnya Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan dan tes ASN ini tidak akan menghilangkan hak mereka sebagai pegawai. Namun akhirnya justru mereka merilis bahwa 75 pegawai ini dinonaktif. Nah, atas status itu. Lalu yang kedua adalah soal pelaporan pimpinan KPK kepada Dewas soal lantaran kepedulian terhadap para wanita gitu. Nah, dalam hal ini tes wawasan kebangsaan itu terindikasi ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat seksis. Nah, seperti salah satunya adalah istri ada bersiapkah jadi istri kedua, lalu ada juga bisa dibilang nggak nyambung gitu ya dengan kerjaan mereka gitu kan. Ada juga yang ditanya siap nggak jadi istri kedua, lalu juga tentang pacaran, mereka pacarannya gimana gitu. Nah itu yang jadi agak aneh gitu ya dengan tidak nyambung. Sedangkan mereka ini kan bekerja di bidang hukum, lalu pertanyaan yang sifatnya seksis dan terlalu personal gitu. Lalu juga ketiga soal terkait dengan kesewenang-wenangan, karena bisa dibilang pimpinan KPK melakukan tindakan menonaktifkan, padahal sebelumnya dalam putusan MK sudah dinyatakan, putusan MK nomor 19 menyatakan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan KPK itu tidak bisa menghilangkan hak mereka gitu sebagai pegawai gitu. Nah, dalam hal ini akhirnya mereka dinonaktifkan kayak gitu. Seperti itu, Nadia. Artinya mereka sudah tidak lagi menjadi pegawai KPK begitu? Dalam tanda kutip dipecat? Belum, dalam hal ini mereka hanya dinonaktifkan. Jadi dalam statement yang dinyatakan sebelumnya oleh pimpinan KPK dan juru bicara KPK, mereka para 75 pegawai ini hanya diminta untuk dinonaktifkan dan menyerahkan tugas mereka dalam penanganan hukum dan tugas-tugas lainnya kepada pimpinan mereka gitu. Jadi mungkin seperti dirumahkan ya, tapi masih status mereka masih tetap pegawai KPK. Seperti itu, Nadia. Artinya tetap digaji begitu? Ya, tetap. Karena memang hanya nonaktif. Nah, namun kalau kita bisa lihat kan berdasarkan pemberitaan ini ya ada semacam secercah harapan ya Nadia dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi yang turut menanggapi tindakan dari pimpinan KPK ini ya, dengan menyatakan bahwa mereka tidak bisa dipecat seperti itu. Mereka tidak bisa diberhentikan jadi seperti itu. Nah, ini yang menjadi harapan dan juga ini cukup mendapatkan respon cukup positif di kalangan para penggiat anti korupsi dan juga masyarakat umum. Seperti itu, Nadia. Baik, terakhir Mas Lukman sedikit saja bagaimana kemudian respon pemimpin KPK, begitu pimpinan KPK maksud saya, terhadap pelaporan 75 pegawai ini? Ya, mereka terbaru adalah Ketua KPK Firly Bahuri juga menyatakan akan membahas persoalan ini dan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pekan depan. Nah, rencananya pimpinan KPK akan membahas bersama dengan
sejumlah kementerian dan juga institusi terkait dengan badan kepegawaian, lalu juga kepada Menteri Dalam Negeri untuk membahas bagaimana menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi kemarin ya. Semoga ini bisa menjadi tidak semakin menimbulkan huru-hara dalam perpolitikan kita lah, apalagi di bidang hukum ya. Dan hasilnya juga baik bagi KPK dan juga para 75 pegawai KPK yang sudah dinonaktif ini gitu, Nadia. Baik, semoga ini kita tunggu update-nya ya. Untuk selengkapnya mungkin teman-teman bisa langsung kunjungi website liputan6.com untuk update-nya. Terima kasih Mas Lukman sekali lagi. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Oke Nadia, terima kasih.